Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Intan dari kelas C20A dengan NIM 240755209. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang lingkungan. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Istilah ini bahkan mempunyai cakupan sangat luas seiring perkembangannya. Namun secara sederhana, lingkungan berhubungan erat dengan alam dan penyusunnya. Pengertian lain dari lingkungan secara umum adalah segala hal yang berada di sekitar manusia yang tinggal secara bersama-sama dan kemudian saling memengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia. Lingkungan terdiri atas dua komponen yang bersifat biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan segala hal yang memiliki nyawa, seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme berupa bakteri dan virus. Sedangkan komponen abiotik adalah segala hal yang tidak bernyawa, seperti air, udara, tanah, cahaya, iklim, kelembapan, dan suara. Adapun jenis-jenis lingkungan. Yang pertama, lingkungan alami. Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk melalui suatu proses alam secara dinamis. Artinya, tidak ada kesenjangan manusia dalam pembentukan tersebut. Lingkungan ini terdiri atas sumber-sumber alami berupa ekosistem dan berbagai komponen yang ada pada baik komponen fisik ataupun komponen biologis. Selain itu, lingkungan alami juga mempunyai tingkat heterogenitas organisme dan makhluk hidup yang sangat tinggi. Contohnya, lingkungan alami seperti banyak di sekitar manusia seperti gunung, laut, hutan, bukit, lembah, pantai, danau, sungai, rawa, padang rumput, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah lingkungan buatan. Lingkungan buatan sesuai dengan namanya, lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibentuk secara sengaja, artinya ada campur tangan manusia. Dalam proses pembentukan lingkungan ini, manusia memanfaatkan bantuan teknologi baik berupa teknologi sederhana ataupun teknologi modern. Meski terbentuk melalui kesenjangan oleh manusia, tetapi lingkungan buatan yang mempunyai peran yang penting. Tujuan pembuatannya pun semata-mata agar bisa ditempati dan dimaafkan oleh manusia. Contoh lingkungan buatan adalah perkampungan, pasar, jalan, sekolah, dan lain sebagainya. Fungsi dan manfaat lingkungan. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan manfaat lingkungan bagi manusia selain menjadi tempat tinggal, yaitu media untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, khususnya yang berupa keperluan sandang, pangan, dan papan. Kedua, sumber energi yang diperlukan, misalnya membuat listrik bertenaga cahaya matahari. Yang ketiga, tempat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan interaksi dan sosialisasi. Yang keempat, sumber mineral yang bisa dimanfaatkan kembali untuk membantu kelangsungan hidup makhluk hidup, khususnya manusia. Yang kelima, media untuk membentuk ekosistem serta melestarikan flora, fauna, dan berbagai sumber alam lainnya yang perlu dilindungi. Penyebab kerusakan lingkungan. Segala sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan pasti mempunyai risiko untuk mengalami kerusakan, tidak terkecuali lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan juga mempunyai kaitan dengan pencemaran yang terjadi. Pencemaran lingkungan terdiri atas pencemaran sungai, pencemaran hutan, dan pencemaran tanah. Secara umum, ada dua faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kedua faktor tersebut adalah faktor alam yang terjadi secara alami dan faktor buatan yang terjadi akibat adanya campur tangan manusia. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam ini biasa terjadi secara tiba-tiba dan juga berbahaya untuk makhluk hidup termasuk manusia. Beberapa contoh dari bencana alam yang merusak lingkungan adalah tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, dan tornado. Yang kedua ialah faktor buatan. Manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan akal yang bersifat cerdas. Dengan begitu, manusia menjadi satu-satunya makhluk yang mempunyai kemampuan tinggi di muka bumi. Oleh sebab itu, kehidupan manusia akan mengalami perkembangan, misalnya dari gaya hidup sederhana perlahan-lahan berubah menjadi gaya hidup modern. Upaya pelestarian lingkungan hidup. Berikut adalah cara melestarikan lingkungan, antara lain
Pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali pada lahan yang gundul, tandus, dan kritis. Menerapkan sistem tebang tanam atau tebang pilih untuk menjaga kelestarian areal hutan dan kawasan perairan di pesisir pantai sehingga fauna hidup di dalamnya bisa tetap terjaga. Menjaga kondisi wilayah tangkapan hujan seperti pegunungan agar selalu dalam kondisi hijau karena wilayah tersebut berperan penting terhadap perairan di darat. Mengelola tanah sesuai dengan kemampuan dan kondisinya serta membuat sistem drainase atau irigasi agar aliran air tidak tersumbat dan tergenang. Mengolah limbah yang berdampak buruk bagi lingkungan hidup sebelum kemudian dibuang, sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan. Menciptakan dan membiasakan diri untuk menggunakan barang-barang yang dihasilkan dan di industri ramah lingkungan. Menindak tegas seperti memberi sanksi kepada pelaku yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Memakai teknologi yang bersifat ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam baik yang berupa sumber daya bisa diperbarui ataupun sumber daya tidak bisa diperbarui. Mengawasi dan melakukan evaluasi terkait perilaku pemegang hak penguasaan hutan dan atau HPH untuk mencegah terjadinya eksploitasi hutan secara berlebihan. Menumbuhkan kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya untuk melestarikan udara, air, tanah, dan berbagai unsur lain yang berhubungan dengan lingkungan. Baik, itulah tadi materi yang telah saya paparkan mengenai lingkungan hidup. Saya Sri Nur Intan, wabillahi taufiq warahmah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.